Apa? Panas. Apa? Walas. Apa? Walas. Apa? Walas. Apa? Walas. Ampun mama. Ampun mama. Gigi telinga dulu ya. Gigi telinga dulu ya. Ya. Mama cantik kok jelek? Panas. Cantik kok jelek? Panas. Oke, nek cantik nggak digigit, nek jelek digigit. Apa? Panas. Apa? Sini, Mbak Paya sama adik sini bentar. Mama mau ngomong. Adik mana adik? Adik sini dulu. Di. Selesai. Besok saya denger mama. Sisok Hei. prai. Baik. Sisok prai. Baik. Mama dia nggak lihat kalian berdua. Yang penting apa dulu? Panas. Oke, sayang dulu mama. Bye. Ayo datang, du ke posyandu, yu. Hari ini kita ke posyandu. Asik-asik badan sehat, timbang ukur jadi hebat. Asik-asik badan sehat, minum vitamin semangat. Datang bersama bunda, ketemu buku. Pakai motor apa breng itu loh, apa knalpotnya dicopot. Ini ya, di berandaku ya lagi rame tuh Ibu Mega yang ya knalpot Pak breng namanya juga anak muda gitu. Kenapa saya ketawa? Sebetulnya ada yang nyilik habis makan singkong. Sebetulnya ya satu kasihan yang menggunakan menyetit video ini gitu ya, padahal itu saya pastikan kok nggak semua orang itu suka politik gitu. Ketika dia menampilkan video ini terus menampilkan modifikasi motornya atau motor yang lagi dia punya gitu, atau memamerkan motornya yang knalpotnya brong gitu, itu dihajar. Itu saya baca komen-komennya tuh ngeri ya. Pesan saya ya, bagi yang mau menggunakan atau mensetit video ini gitu ya, harap kuat mental, pasti akan kena komenan pedas ya. Jadi kalian tuh harus berpikir itu ya. Sebetulnya nggak perlu segitunya ya, kebenciannya itu kok terlalu mendalam gitu. Saya jadi geli gitu ya. Ya wajar lah, namanya politik ya, ada trik intrik ya, ada gimmick, ada kesadisan sedikit, tergantung lawan yang dihadapi. Coba deh dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau kamu terlalu polos ya akan habis. Paham sampai di sini ya? Coba deh kalau kamu nggak percaya praktek, kamu polos gitu ya, dihutangi dikasih, nggak dibayar nggak apa-apa, nanti dihutangi lagi, terus menerus remuk dirimu sendiri kalau nggak bisa membentengi dirimu sendiri. Sampai di sini paham ya? Begitu juga yang namanya politik ya, Ibu Mega dan PDI gitu. Bagaimana cara menjaga partainya dan kesolidan kadernya supaya apa? Tujuan mensejahterakan rakyat itu bisa tercapai ya. Saya ngomong seperti ini, kalau ada yang nggak suka pasti akan komenan pedas ya. Nggak masalah ya, namanya juga politik ya. Kalau terlalu flat ya akan hancur. Paham sampai di sini? Nah, untuk bahas knalpot brong gitu ya, mungkin di situ ada rasa kepuasan tersendiri ketika motor kesayangannya dikasih knalpot brong ya. Saya memahami itu ya, dengan catatan jangan mengganggu masyarakat sekitar gitulah ya. Ada kan yang bunyinya agak halus gitu kan, tergantung knalpotnya. Yang agak mahal brongnya itu agak halus, sopan gitu ya. Saya dulu juga pernah make gitu ya. Mimi Masuk. Iku yo bener. nah yo loh, kowe kok ora terima di mie tok dicepleki yo perlu
bentang kenceng kerjane. Diapa nih tuh? Cepleki. Ngono kae. Terus terang ilmuku urung nutut belas ning sampean iki. Dan ra nyandak aku. Lah iya. Ayo, makane ki ngerti to nek bocah cilik nek salah kan ya dipengkurupke ning pangkonan. Inilah sosok Ahmad Sari As-Siddiq, manusia sampah dan tak punya adab yang menjabat sebagai anggota DPRD Jember, terciduk oleh rekannya asik bermain game online dan juga merokok di ruangan ber-AC guys. Padahal mereka sedang rapat serius dengan pihak dinas kesehatan guys. Wah wah wah, bagaimana sosok anggota DPRD sampah ini guys? Yuk kita bahas. Kami kepingin kalau memang kita berangkat dari gedung bis yang sama kaitannya dengan angka, maka angka ini harus punya makna atau kita harus. Jadi ya guys, viral di media sosial sebuah video yang memberatkan seorang anggota DPRD Jember yang diketahui bernama Ahmad Sari As-Siddiq terciduk oleh rekannya sedang asik bermain game online di HP miliknya guys. Kejadian itu sendiri ya guys terjadi pada hari ini tanggal 12 Mei 2026. Padahal ya guys, pada saat itu anggota DPRD Jember dari Komisi D sedang menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak dinas kesehatan untuk membahas stunting atau gizi buruk pada balita guys. Tak hanya bermain game online saja ya guys, anggota DPRD sampah ini juga asik merokok di dalam ruangan ber-AC. Padahal hal itu jelas-jelas dilarang guys. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang anggota DPRD sampah seperti ini? Apakah masih pantas dia menjadi seorang anggota dewan atau segera dipecat saja guys karena menghabiskan uang rakyat? Berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Atau dengan surveinya itu modal tinggi lagi, karena ini berimplikasi pada anggaran. Kita sudah nemu stunting beberapa kali mulai tahun di pemerintahan sebelumnya sama nemu stunting, tapi tidak pernah kemudian sampai sedrastis ini. Makanya harapan kami ini betul-betul nanti kalau Oke. Sudah lihat video di awal ya, teruntuk ya warga Jember Jawa Timur ya, kita sebagai rakyat gitu ya, ini harus memaklumi ya, harus merasa kasihan kepada para pejabat sekarang. Dia kan sekarang tuh kan capek memikirkan stunting gitu ya, memikirkan masyarakat gitu. Jadi tuh dia itu perlu main game karena MKKB, masa kecilnya kurang bahagia. Jadi ketika ada sidang gitu ya, dia merokok sambil main game ya, kan koplak alias pekok ya. Pak Prabowo pacaran karo Teddy, kuwi nalare neng ndi gitu. Shh, jangan berisik, lihat aja. Tara, Mak Dreng. Gimana? Ajudan saya ganteng atau tidak? Saya udah dipelototin oleh ajudan saya, berdiri di depan saya dengan mata yang melotot. Dulu beliau ini ajudannya Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi entah punya apa niat baik terhadap saya, ajudannya dikasih ke saya. Mayor Teddy boti nggak sih? Nanti kita review ya. Tanya yang menyampaikan kemarin siapa itu? Ya. Tanya kepada yang menyampaikan kemarin. Enggak, ini pos anggarannya semua di oh, ya ada.
Udah jangan kelamaan. Kayak komodo. Kalau kita sih depan bisa, belakang bisa. Sini. Sini dong, ah. Kenapa bisa begini kejadiannya? Oke, jam 4:30 pagi sebelum aktivitas pagi dan masuk di dinas permomongan ya, menemukan video ini ya. Ini seputar Jawa Tengah. Ini kasus oknum polisi gitu ya. Ya dugaannya sih dosen cantik Untak Semarang gitu ya. Kronologinya tuh seperti ini. Kaknya itu ya bukan dengan benda tumpul, nggak tahu kebenarannya, belum pasti ya. Ini di sidang itu dituntut 5 tahun gitu. Gini loh, kronologinya seperti ini. Si korban ini dari luar kota datang ke kota Semarang ya, jadi cem-ceman si oknum polisi ini. Biaya pendidikan kuliahnya pun dibiayai sama oknum polisi ini. Nah ketika di kos-kosan ya, entah habis digenjot kehabisan tenaga atau penyakit dalam ya, karena sebelum meninggal tuh bersama oknum polisi ini ya. Saya nggak mau bahas dari sisi pidananya ya, saya mau bahas dari sisi kehidupan ya. Di realita aja banyak yang menjadi cem-ceman pejabat, oknum polisi, banyak ya. Saya ngomong seperti ini nggak cuman sekedar ngomong loh ya, karena ada teman saya SMA itu jadi cem-ceman ya. Sangat disayangkan ketika sudah terjadi seperti ini ya. Yang dipermalukan siapa? Keluarga besar ya. Dari pihak oknum tersendiri pun ya, pasti anaknya dapat cemoan tuh, bapak jadi tersangka gara-gara ngopaini wedoan ya. Ini pasti ada kata-kata seperti ini ya. Dari pihak perempuan ketika perempuan jadi korban cem-ceman oknum polisi entah pejabat itu ya, tetangga mungkin akan menggunjing seperti ini lah. Baru ketahuan Tahu Kang Deddy ini bisa dekat dengan Pak Prabowo yang bawa Gus Miftah. oh ngono tah. Saya termasuk orang pertama yang menghendaki Mas Gibran untuk bisa menjadi cawapresnya Mas Prabowo. Oh ngono tah. Duh Miftah kula nyuwun ngapunten, tak kira jenengan sing jilat Pak Prabowo. Ternyata Pak Prabowo Pak Jokowi kok nurut sampeyan. Berarti sampeyan niku koyok sing duwe negara. Nih buat kalian yang membenci PDIP dan Ibu Mega yo, mulai berpikir waras kalau memang ini omongannya benar yang dikatakan ini semua orang ya. Berarti yang mengatur negara siapa? Yang mengendalikan negara siapa? Bukan Ibu Mega dan bukan PDIP. Sudah waras, sudah mulai berpikir waras ya. Cermati kata-kata orang ini ya. KDM aja yang merekomendasikan jadi gubernur adik bernama Pak Prabowo, si orang ini ya. Gibran untuk dijadikan cawapres ya, karena permintaan yang merekomendasikan orang ini. Padahal Pak Jokowi sebagai orang tuanya Gibran tidak setuju kalau Gibran itu dijadikan cawapres. Paham? Silakan berpikir menurut pola pemikiran kalian masing-masing ya. Sedikit pesan Gus, kemarin udah ada yang negor ya, yang ketika di Pekalongan dulu ketika presidennya
Pak Jokowi ya, dia ini sudah ditegur sama Pak Ganjar, hati-hati saja ya. Ketika orang itu sudah dikasih warning ya, hati-hati. Ini malah kayak tantrum, jangan-jangan sampai nanti seperti Nikita Mirzani ya, ketika udah punya nama besar di support dari bawah, disunduk dari bawah, akhirnya bum 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 bum. Nah, terus yang terusannya itu cari yang KDM itu, ketika aja Miftah rekomendasikan KDM gitu kan, ada yang bilang pamer, terus disuruh naik, katanya dikasih uang 1 juta. Itulah polanya seperti itu. Ketika dia menghina nanti dikasih materi seperti dulu yang itu tukang es itu memang tidak sengaja, itu pure tidak sengaja, dengan cara minta maaf yang akhirnya diumrohkan. Lah polamu iso kebaca. Miftah itu ya, kenapa saya bilang itu, tiba-tiba sekarang muncul lagi entah siapa yang nyuruh. Kemarin kan dipecat dari staf khusus presiden karena menghina penjual es teh. Ini dia nongol lagi, nyangkem, nyobret. Mohon maaf kalau di dalam medis ini saya kasar, karena seorang taim itu tidak layak dihormati, tidak layak diberikan penghormatan. Dan ini saya mau ngulik sedikit, itu nama aslinya adalah Musta'im Anan, maka panggilannya taim. Lalu dia marbot di Masjid Mergangsan Jogja dan pernah menjadi caleg dari Partai Amanat Nasional. Awal-awal partai itu berdiri tapi juga nggak laku ya, kemudian naik daun ketika dia ngaku sebagai kiai dengan menyematkan Gus dan keluar masuk di Pasar Kembang. Pasar Kembang itu tempat prostitusi begitu, dia terkenal di situ. Nah, kemudian ketemu Gibran, maka naik daun dan kemudian dipakai oleh bosnya Mami Teddy, namanya Pak Prabowo. Jadi Jurkama, dia kupek-kupek artis, kasih uang, tapi beberapa nggak mau, termasuk Kirun ya. Kirun itu nggak mau itu. Beberapa artis diminta kasih duit, dia dari Lampung, ayahnya itu seorang pekerja serabutan yang nggak jelas. Kemudian dia merantau ke Jogja dan di Jogja sempat kuliah di UIN tapi nggak tamat. Pekerjaan sehari saat itu adalah sebagai marbot di Masjid Mergangsan. Kenapa kau ulang? Karena hari ini tiba-tiba dia muncul mengatakan Pak Amin itu sudah fitnah dan sebagainya. Nah, kalau fitnah lapor aja Toim, Taim, orang Mutiahfid yang awalnya berapi-api, tidak punya nyali. Begitu juga yang namanya Letkol Teddy, mungkin sebentar lagi Brigjen itu nanti melompat itu ya. Mungkin tahun depan sudah Brigjen itu ya, sebelum Prabowo lengser sudah bintang 1 mungkin. Nah, nanti Prabowo jadi lagi mungkin bintang 7 itu orang ya. Nah, aku luruskan Gamil, kalau kamu memang punya data, meyakini apa yang dibilang Pak Amin Rais itu ya kamu lapor polisi. Berani nggak Taim ditunggu ceramahmu di Sarkem Merdeka. Tahun 2010, Bunda Muljem pakai jubah hitam, pakai cadar, cuman buat nutupin kehamilan kamu. Cetak! Ada lagi, satu lagi, Safia. Sini, Safia. Aku bisikin, Safia. Satu lagi, Safia. Sini, aku bisikin. 2010, Bunda Muljem menghilang 9 bulan. Terus, kata ayah Ahmad Dhani, Bunda Muljem sedang mengandung album yang berjudul Volume 99. Padahal kan itu sedang hamil kamu. Kok menghilang ngelahirin album? Bukannya ngelahirin kamu? Cetak! Jadi garda terdepan, tapi kok jejak digitalnya buruk itu di masa lalu. Gimana ceritanya? Ada yang bisa nambahin lagi netizen? Komen di bawah. Tag Ahmad Dhani, tag Safia, biar Safia lihat. Ini wajah ngantuk saya ya, lagi ngantuk saya. Ketika live saya sudah pernah bilang ya, ini nanti keluarga Ahmad Dhani akan dihajar ya sebelum kemunculan berita ini. Dan nanti ada lagi kemunculan Lesti Bilar, itu nanti akan rame lagi ya. Ya, saya mau bahas ini tentang anaknya Ahmad Dhani ya, Safia Ahmad dengan Mulan Jamila. Saya nggak peduli masa lalu dia busuk, buruk atau apalah istilah yang lebih kejam, saya nggak peduli. Saya di sini mau mengedukasi buat kalian gitu. Kalau kalian mau pakai saran saya terserah, enggak juga nggak apa-apa. Atau lagian yang nanggung resiko kalian sendiri gitu ya. Ini. Nah, ini story kelahiran pasti banyak yang tahu lah ya. Ketika Ahmad Dhani dapat Mulan Jamila itu prosesnya kayak gimana ya. Terus Safia Ahmad itu lahirnya dengan cara gimana, pasti yang mengikuti paham betul gitu ya. Gini ya. Saya sudah sering bilang ya, terkadang orang tua itu mampu menghadapi semua rintangan yang sudah diperbuat masa lalu gitu, sanggup gitu menghadapi, tapi anak-anak belum tentu gitu, apalagi anak seorang public figure yang punya nama gitu ya. Yang mudah-mudahan kuat aja. Nanti penderitaan yang lebih berat itu kemungkinan besar ketika orang tuanya sudah tidak ada. Contoh seperti itu Denada itu ya. Beginilah ya, saya juga bukan orang yang sudah baik, saya juga bukan orang yang sudah sempurna, itu jauh dari kata itu ya. Kalau kalian mencintai anak-anak kalian ya, mulailah berbenah sejak dini ya. Apapun kondisimu di masa lalu, ceritakan kepada anak-anakmu ya, supaya apa, kedepannya dia itu punya mental yang kuat ya. Dan saya ngomong seperti ini pun saya sudah terapkan ke anak-anak saya gitu ya.
alhamdulillah yang mudah-mudahan kuat sampai nanti tua gitu ya. Ya, ini saya kasih contoh aja. Itu Nikita Mirzani itu seperti apa ya, barbarnya semua orang dihajar gitu, tapi ketika menghadapi permasalahan anaknya apa, dia nangis, dia terpuruk ya, emosi meledak-ledak. Di situ kalian paham kan yang saya maksud, yang saya bicarakan ya. Ya itu semua akan kembali ke anak. Tindak tanduk kita di masa lalu ya, itu pasti akan turun ke anak. Hati-hati ya. Sudah lihat di awal ya, saya tampilkan sejarah hutang Indonesia ya, dari presiden pertama sampai presiden ke-7 ya. Ginilah, kalau ada yang narasi bilang apa itu, Ibu Mega menjual Indosat, padahal waktu itu Indosat lagi gacor-gacornya, dan Indosat Ibu Mega menjual pulau sepanjang gitu ya, sudah ada penjelasannya sih sebetulnya. Kalau masalah pulau itu kan ada sengketa dengan Malaysia atau gimana gitu ya. Nah, saya pribadi ya menilai dan mengamati Cile seorang single mom yang harus berjuang diri dan besertai kehidupan yang berjalannya kehidupan berdampingan dengan hutang. Ini ya. Kalau menurut saya, sebelum Ibu Mega itu negara sudah punya hutang gitu. Ya menurut pemikiran saya, pengamatan saya, bagaimana ya Ibu Mega ini ya ketika menjabat jadi presiden gitu, dengan tanggung jawab yang gede gitu, ketika negara sudah punya hutang, ya mungkin dengan cara menjual Indosat ya, atau mungkin dengan melepaskan pulau sepanjang ya. Ini menurut pengamatan saya ya. Karena apa, hutang sebelum Ibu Mega itu udah gede ya. Saya kasih contoh deh, misal nih kalian tuh ya menikahi seorang janda atau seorang gadis yang sudah punya hutang sebelum menikah sama kalian ya, dengan hutang yang begitu sudah gede ya, di luar kemampuan kalian ya, apakah kalian akan tetap lanjut untuk menikahi janda tersebut atau gadis tersebut? Itu satu pertanyaan saya. Dan yang kedua, jika kemampuanmu itu atau ekonomimu belum cukup untuk membayar hutang-hutang janda atau gadis tersebut, apa yang Anda lakukan ketika kamu sudah jatuh cinta, benar-benar jatuh cinta ya? Apa yang kamu lakukan? Pasti akan mengusahakan dengan cara bagaimanapun ya Pak ya. Ya itu juga yang saya amati dari Ibu Mega ya, supaya apa, untuk meminimalisir hutang negara ya. Saya tuh kasih contoh ketika belum memasuki rumah tangga ya. Nah ini saya kasih contoh lagi ketika kalian sudah punya keluarga gitu ya, yang tadinya tidak punya hutang gitu. Ketika beberapa tahun masa pernikahan dan ada kebutuhan yang harus dibayar, dikeluarkan uang harus dikeluarkan gitu, akhirnya tabunganmu menipis ya. Sedangkan mungkin anakmu masuk rumah sakit dan butuh biaya lumayan gede, apa yang harus kamu lakukan ya? Tentu satu, akan mencari hutang, kedua akan menjual aset apa yang ada di rumah tangga yang bisa dijual sehingga mendapatkan uang ya. Sampai di sini paham ya? Saya saja dulu contoh itu ya. Ya dulu itu motor satu-satunya saya beli gitu dari kakak saya gitu ya. Ketika saya butuh dana untuk masuk sekolah anak saya ya,
sedangkan saya sudah punya hutang gitu, dan ada aset saya satu-satunya yang harus saya lepas, meski dengan berat hati saya lepas. Yang penting pendidikan anak-anak saya bisa terbayarkan biayanya ya. Mungkin yang bisa memahami kata-kata saya ini orang yang sudah mengalami, orang yang sudah merasakan ya. Kalau mungkin yang belum pernah mengalami atau merasakan itu belum bisa memahami kata-kata saya. Ya mungkin ada yang IQ-nya udah lumayan pintar, bisa memahami kata-kata saya meski belum pernah masuk di zona rumah tangga atau problema atau masalah yang sudah saya bicarakan seperti ini. Mudah-mudahan paham yang saya sampaikan ya.